Selamat tahun baru yang mungkin minggu lalu atau 1-2 minggu yang pertama dari Januari ini belum datang, it's okay. Jangan merasa condemn, jangan merasa bersalah, amin. Saya percaya Tuhan sudah berbicara, Tuhan akan selalu berbicara. Tapi kalau kalian keep coming to church, you will get more, for sure, amin. Kenapa? Kenapa? Karena kita perlu experience. Kalian misalnya, there is nothing you can trade with experience with God. Nggak bisa, saudara. Kita itu nggak bisa yang namanya punya hubungan dengan Tuhan, fellowship dengan Tuhan gitu ya. Digantikan hanya dengan ya udah seadanya dengerin firman. Nggak bisa. There is more. Waktu kita datang ke sini, loh tapi pastor bisa dong di rumah fellowship, bisa. Tapi waktu kalian datang ke sini, kalian ambil waktu. Kalian tahu nggak? Waktu you take time, you come here. Tuhan itu bukan Tuhan yang akan biasa aja, biarin aja. Sama aja, biarin aja. No, He will give you more. Amin. Dia akan berikan lebih lagi. Kenapa? Karena kita mau take time. Kita mau secara intentionally, secara sengaja datang ke sini untuk mendengarkan. Kalian gak tidur di rumah. Ya, amin. Kalian tidak pergi untuk melakukan hal yang lain, tapi kalian datang ke sini, betul? Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan untuk mendengarkan saya ngomong. Amin. Kalau saya ngomong, kalian bisa sakit hati, ya. Kalian bisa tertidur. Mungkin tertidur sulit kalau saya ngomong karena saya suaranya besar, ya. Itu memang agak saya ada urapan di situ untuk membangunkan orang, betul. Nah, seperti saya bangunin anak-anak saya gitu ya. Apalagi suami saya bangunin gitu dia langsung loncat gitu ya. Nah, tapi siapa yang rindu saat ini kita waktu denger lagi, repeat lagi, this is not udah denger 2 minggu bosen. Tapi biarlah hari ini saya berdoa semua daripada kita mendapatkan sesuatu. Amin. Kita waktu yang belum mendengarkan, belum nonton, it's okay. Nanti pulang, I encourage everyone. Saya aja udah dengerin berapa kali pun masih belum bisa grasp so much gitu ya. Mungkin dari 1 ayat pun kita akan bongkar lagi, kita bedah lagi, itu pun masih kurang. Karena Tuhan itu sangat kaya, saudara. Ya. Saya mau encourage semuanya bisa dengerin lagi. Dengerin lagi, mau 5 minutes, 10 minutes. Kalau bisa more, take the whole thing. Amin, semuanya didengerin. So silakan untuk ini, tahun ini tema kita adalah The Year of the Blessings of the Promised Land. Kalau misalnya di luar GBC, Pastor Lita gimana? Gak apa-apa gitu. You are still called beloved. Amin. Kita semua ini di sini, saya percaya ini bukannya hanya satu grup yang eksklusif. Amin. GBC bukan hanya untuk di sini saja. Saya berdoa setiap bangku di sini akan dipenuhi. Bahkan sampai keluar sana. Kenapa? Bukan untuk namanya, untuk saya, untuk di sini orang leader-leader di sini. No, because the good news is so good untuk bisa dikotbahkan, untuk bisa di-share kepada setiap orang. Kalian tahu waktu kita mendengarkan yang namanya kabar baik, saudara, you cannot not sharing. Bener gak sih? Itu saya udah sering banget kayak gitu. Contoh, suami saya suka banget makan. Ya, nggak apa-apa. Di sini nggak ada yang salah dengan suka makan. Dia punya IG, itu FYP-nya itu semua, kalau dia bukan TikTok sih, FYP. TikTok juga ada. Tapi dia punya IG semuanya makanan, yang shortsnya semua reelsnya keluarnya makanan. Kalau saya beda, mungkin lebih ke kosmetik, ke gym, kesehatan, masak, semuanya gitu. Dia punya saya bingung gitu. Kenapa semuanya makanan? Dia bisa tahu yang paling trendy makanan itu apa yang baru. Tuh kok bisa gitu. Dia bisa tahu. Dia udah mungkin gak ngerti ya gimana. Nah itu dia kalau misalnya ada yang something good, itu baru dia nonton loh. Dia belum cicipi Pak, teman-teman. Dia belum cobain rasanya. Dia cuma lihat dari gambarnya aja. Dia bilang, ini kayak bagus nih, enak nih kayaknya. Ini mesti nih datang nih kita nih. Besok ya abis gereja kita ke Serpong ini cari ini tempat. Do you know? Itu dia sampai bener-bener share. Sama saya, kalau saya biasa-biasa aja gitu, udah ngantuk gitu, udahlah ya terserah lu lah gitu ya. Besok dia lagi ngomong lagi sama saya, kayaknya ini bener enak. Lagi makan di meja makan, do you know what he's doing? Dia pasang tuh TV. Dia pasang TV, ya kan sekarang kan TV kan Smart TV kan, langsung cari YouTube-nya apa gitu ya. Terus langsung, nah nih sambil makan, nonton makanan. Itu kerjaan suami saya, itu tidak ada yang salah, itu bukan kriminalitas saudara. Tapi itu yang dia lakukan, itu hanya untuk satu kabar, untuk cuma makanan.
Saya mau rasa, saya bilang there is more about this gospel. About this gospel good news. Ini gak bisa cuma berapa? 40 orang dengerin. Saya I don't mind. I don't mind 40 people or 4 people or even my family only. Kita berlima doang. Kita bisa sharing. Itu saya gak peduli. Saya gak care. Yang likesin kita punya pun IG saya gak care. Mungkin ada kemarin itu ada yang reelsnya kita punya, puji Tuhan ada yang mau sampai reels likesnya sampai 1000. We don't even know how. Itu gak penting. Tapi yang saya pentingin adalah good news ini sampai kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita kasihi. What is the good news? The good news is about Jesus loves his people. Tuhan yang mengampuni setiap dosa manusia yang telah percaya kepada dia, Tuhan mengampuni. Mengampuni, yes, I understand. Apa sih yang baru? What is new about pengampunan dosa? Betul? Tapi biarlah kalian waktu datang ke sini, waktu kita tahu nih, so good. Let it be happening also. Waktu kayak suami saya itu benar-benar ngejar saya itu untuk pergi makan ke restoran. Kalau untuk itu aja dia sebegitu. Luar biasa excitednya. Saya yakin dan percaya waktu kita taste, waktu kita rasakan baiknya Tuhan, you cannot stay quiet. Saya nggak bilang kalian di sini harus cerita kemana-mana, tapi it's just a flow. It is just a flow. Waktu kita tahu kita diampuni dosanya, di luar daripada pekerjaan kita, it's just a flow to share. Waktu kita tahu kita ini bukan dibenarkan lagi hanya karena perbuatan saya, bukan karena saya punya performance. Oh, you are so happy and free. Kita menjadi anak yang sangat-sangat suka. Kalau kita sama orang tua kita nggak pernah dihakimi, orang tua kita selalu mengasihi kita. It's okay to make a mistake. It's okay to sin. It's okay to do this and that. Yang salah, I believe one day anak itu pasti bertobat, saudara. Firman Tuhan katakan kebaikan Tuhan yang membawa kita kepada apa? Kepada pertobatan demi pertobatan. You cannot, kita tidak bisa bertobat karena dibilangin sama satu orang ibu-ibu, emak-emak, namanya Pastor Lita. Oh, you are wrong. Gak bisa kita dibilangin sama siapapun itu, khotbah siapapun itu, that you are wrong. You cannot do that. Itu gak bisa. Anak saya udah coba. Kalau kalian yang ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak di rumah, coba aja. Gak boleh dong kayak gitu. Jangan lakukan lagi. Atau sama suami atau sama istrinya. Jangan lakukan itu. Berapa ratus atau ribu kali kita katakan itu and they keep doing it. Katakan amin ibu-ibu. Betul gak sih? Mereka itu gak bakal bertobat, saudara. Kita itu manusia tidak akan bisa bertobat karena dikatakan itu salah. Kita merasa seringkali ya. Ini sebenarnya belum khotbah atau udah khotbah saya nggak tahu. Pokoknya that's what the message of God. This is 2023. Katakan 2023. Saya akan berjalan di atas kebenaran Kristus. Kalian hidup berdasarkan Kristus, berdasarkan kebenaran yang diberikan. It's time. It's finished already. Jangan lagi berperang. Jangan lagi mengusahakan. It's stop. It has to stop now. Kita gak bisa loh mengusahakan lagi loh. Lu mengusahakan lagi bertahun-tahun pun kita gak bakal bisa berhasil. Mungkin ada hasilnya sedikit. Mundur lagi, lebih panjang, lebih jauh lagi. The righteousness, dengarkan saya ya saudara-saudara ya. Kebenaran itu tidak bisa diusahakan. Karena kalian waktu lahir baru tidak bisa mengusahakan yang namanya keselamatan. Can you? Can you? Bisa gak? Kita bilang, oh kita itu saya diselamatkan lahir baru karena iman. Iya benar. Sekarang kenapa kalian mengusahakan? Kenapa kita harus mengusahakan kebenaran kita? Mengusahakan bagaimana harus bisa sembuh. Bagaimana kita bisa prosper. Menjadi orang-orang yang berhasil. You cannot. Yes, you go to work. Karena kalau lu gak bekerja, lu gak makan. It's clear. Crystal clear. Honey, crystal clear. You cannot. The first time saya benar-benar saya bilang sama dia, Tuhan waktu 2001 itu no. Saya yakin ini semua ada di dalam hati kita loh. Ini yang saya ngomongin ini gak ada yang baru. There is nothing new. Nothing new, it's already in your heart. In my heart.
Tuhan tuh udah kasih. You cannot earn it. Namanya kesembuhan itu tidak bisa yang namanya itu diusahakan saudara. Kalian bisa pergi ke dokter. Bisa makan obat, yes. Olahraga hidup sehat, yes. Tapi kalau orang yang mau mati, mati sakit-sakit. You cannot. Jadi kalau itu memang bisa terjadi, kenapa kita mengusahakan lagi yang namanya blessings of health and healing, ya? Itu kita usahakan lagi dengan kita earn lagi, kita coba lagi. Kalian hidup sehat, when you live from victory. Kalian hidup itu dari yang namanya kemenangan, tanah kemenangan. Waktu kita sakit, misalnya contoh, gimana kita sakit? Oke, tapi kita itu bekerja dari tanah yang namanya menang. Kalau orang menang itu tidak lagi berusaha untuk menang. Ada revelation gak di situ? Susah gak? Gak susah kan? Saya punya khotbah paling gampang dari semua pastor. Kenapa? Karena saya emang gak bisa banyak-banyak. Terus terang, tapi bener. Kalau kita namanya udah menang, jangan lagi kita berperang untuk mendapatkan kemenangan. Itu bener gak? Ya bener lah. Namanya udah menang, lu ngapain lagi capek-capek? Kalau udah menang ya udah kita dikasih. We just receive. We receive. Amin. Kalau kalian kerja dibilang receive, hati kita jangan lagi namanya khawatir. Saya ngomong gini bukan saya yang nomor satu, justru saya yang paling sering parah. Gagal dan gagal dan gagal. Saya kalau misalnya dibikin survei, saya paling gagal dari kalian semuanya. Betul, itu betul sekali. Tapi saya mengucap syukur dari kegagalan itu justru. Dari saya gagal sampai saya terpuruk, sampai saya merasa Tuhan saya ini memang benar-benar gak bisa. Pernah gak begitu? Kita kan manusia kan pasti coba dulu ya. Pastilah. Gak usah angkat tangan di sini. Pasti kita coba dulu. Kita coba mungkin kita bisa. Ntar kalau udah mentok baru kita cari Tuhan. Di gereja lain, bukan di gereja sini. Bukan di gereja sini. Tapi di gereja lain atau di orang luar sana gitu ya. Bukan di gereja lah, mungkin orang luar sana. Itu selalu datang kalau ke pastor dan pendeta kalau lagi ada masalah, betul gak sih? Kalau lagi ada berkat mungkin lupa. Itu di sana, bukan di sini. Oke? Tapi itu manusia. Kenapa saya ngomong manusia? Dari zaman di Alkitab pun udah kayak gitu. Anak yang terhilang, ini jatuh mulu ya. Maaf ya. Itu seperti anak yang terhilang. Anak yang terhilang tuh balik bukan karena dia baik. Bukan karena dia ingat, oh bapak gue kesian ya udah tua ya. Gue mungkin mesti bantuin dia ya. Oke cari ini apa segala macam. No. Dia itu balik karena apa? Coba saya tanya. Dia udah bobrok, udah brok dan bobrok semuanya. Udah bener-bener udah bokeh, abis, bis, udah gak ada lagi, tersisa. Sampai mau makan makanan babi gak bisa. Entah gak sih? Kita tuh gak ada di sini yang mau makanan babi. Ada yang mau di sini makanan babi? Atau ada yang pernah? Belum pernah pastor Tuhan, puji Tuhan, puji nama Tuhan kita gak pernah. Katakan puji Tuhan. Karena kita selalu banyak komplain for things that we don't need. Kita komplainnya yang wah. Saya bukan bilang gak boleh saudara. Tapi kenapa waktu kita dapat berkat kita tidak mengucap syukur. Tapi waktu kita kekurangan kita banyak banget ngomong sama Tuhan. Wah, kedengarannya udah Tuhan. Kalian tahu gak kalau kayak ngomong begitu satu orang masih oke. 3,5 juta orang atau 3 juta orang waktu kayak Israel tuh ngomong. Saya bisa gila kalau dengerin orang yang komplain segitu banyak. You know? Puji nama Tuhan. Kita di sini nggak complainer. We don't live complaining. Yes, we do sometimes. Tapi it's not your norm. Katakan amin. Kenapa? Karena kalian mengenal yang namanya kebenaran yaitu Kristus mati buat kita. Dia sudah bayar. Dia sudah berikan segala-galanya buat kita. Amin. Luar biasa. Tahun ini kita tidak perlu takut saudara. Tidak perlu takut. There will be a lot of storms. Banyak masalah. Yes. There will be giants. Raksasa. Kalian tahu raksasa. Itu benar-benar gede kan. Ya kan? Kan kita kan the blessings of the promised land. Ya kan? Kanaan. Itu Kanaan. Kanaan itu promised land itu Kanaan itu katanya kemarin artinya merchant. The business. We will take over the business. Yo, keren banget kan? We will take over the business world. Kalian gak usah takut pergi ke bisnis.
You go to the world, kalian conquer. Kalian conquer lagi bukan lagi yang tadi saya bilang, mencoba lagi. Ayo kita mesti perangi ini terus untuk mendapatkan itu. No, the favor is with you. The favor is with you, just go. Kerja, just go. Kalian ketemu misalnya atasan kalian yang kayaknya gak ada favor, it's okay. The favor is of the Lord is with you. Kalian tetap senyumin. Lakukan yang terbaik, betul kan? Kalau perlu kirimin kue, ya kan? Bukan untuk apa-apa, sayangi dia. Kasih mereka yang terbaik. Mereka ngatain lu kek, mau cari-cari kesalahan lu kek, berikan yang terbaik. You don't know what's gonna happen. You don't know what's gonna happen. Orang mau julitin lu, mau nyinyirin lu, siapa kita mesti pusing? Emangnya dia ngemegang kehidupan kita? Sampai lu mesti take care gitu orang itu. Wah, orang itu ya buat gue sebel ya. Gini-gini, nobody can make you angry, nobody can touch you. That person kill you or not? Gak matiin kita loh. Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa minum Starbucks, kita masih bisa makan babi, kita bisa melakukan apapun juga. We all the blessings. We still enjoy our life, we can still go to yoga, pergi ke gym, anything you can do, right? Aduh saya susah hidupnya, masih bisa makan. Hidup masih ada semuanya. Saya nggak underestimate, tidak merendahkan. Kalau kita punya struggle, yes, we all have. Amin, amin saudara. Tapi kita nggak pernah sampai minta-minta di pinggir jalan. That's what our God. Lagu aja bilang, kalau misalnya namanya burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Masa lu gak dipelihara? Coba renungkan dari lagu-lagu. Aduh pastor saya gak terlalu banyak. Dari lagu aja musik kita udah bertobat. Bener, dengerin lagu aja saya sering banget bertobat. Belum ke firman aja kita udah bertobat. Dibilang lagi kata firman Tuhan apa? Bunga bakung di ladang, siapa yang dandanin? Dia dandanin. Sehelai rambut jatuh pun, kalau bukan dengan kehendaknya kita tidak akan bisa. There's nothing can touch you. Kita ributin apa yang kita pakai. Iya apalagi kalau kita lagi mau pergi kondangan. Mau pergi jalan-jalan pesta. Bentar lagi Imlek. Apa pakai baju apa ya? Aduh aku gak ada baju loh. Aku gak ada bajuan. Aku mesti beli bajunya. Mesti merah. Kalau gak merah pink. Atau ada sedikit goldnya. Kalau nggak bisa, aku nggak bisa ke rumah, itu nggak enak. Dia inget lagi bajuku yang tahun lalu. Emang inget? Who cares about what you wear? Hah? Kalau mau diinget tuh ya, saya pergi ya. Pergi ke namanya perkawinan, itu pasti diinget. Kenapa? Karena gue yang berkatin suami gue. Lu tau gak difoto masalahnya? Kalau maksudnya sebenarnya nggak care sih. Tapi saya pun mengingatkan diri gue, oh kalau jadi pakai seragam ya biarin aja orang pada bilang gue pakai seragam begini. Sama lagi, almost every wedding sama. Diputer aja, 1, 2, 3, 4, 5, udah puter. Gue berharap gak terlalu banyak yang merit. No, that's not my intention, no. Banyak-banyaklah yang merit, banyak-banyaklah yang punya anak, haleluya, amin. That's not my point. My point is, kita itu terlalu terbelenggu, selalu dicobai dengan keinginan kita, saudara. Amin? Kita selalu. Tapi kalau kalian mau pergi shopping, mau belanja apa-apa, it's okay. It's okay. Go ahead and ask and just, use the card, man. Pakai aja, nggak apa-apa kok dokter, pakai aja. It's okay. And then it's a blessing. Oh, satu hal lagi, it's a blessing. You don't have to feel like condemn, ya. Saya nggak bilang di sini nggak boleh shopping gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sampai bermasalah jiwa kita karena nggak shopping, kalau sedikit stres gue mesti pergi ke shopping, belanja dan mall, there's something wrong with that. Ada sesuatu yang bermasalah yang lebih dalam lagi, lu nggak mau go deeper, atau lu mau di atas aja. Kalian kalau mau terapi nih ya, kalian mau pergi nih terapi, ada masalah, ada penyakit. Oh saya nggak usah, dokter nggak usah. Ini kayaknya saya mau cek ya, ntar di dalamnya dicek lagi, nggak usah. Saya agak cuma pusing dikit doang. Nggak usah, saya makan Panadol aja. Tiap hari makan Panadol terus gitu. Dokter pusing kalau saya bilang gitu. Ya dokter ya, saya datang nih misalnya banyak gitu gejalanya. Tapi saya biasanya makan Panadol beres. Kalian mau cuma terapinya makan Panadol? Mau nggak? Nggak mau kan? Coba yang penting hilangin sakit untuk sementara. Yang penting 24 jam lewat lah. Gitu. Atau kalian mau make sure
Ya, go deeper. Apa sih masalah gue? Karena selalu ada deeper issue. Masalahnya bukan di operasi plastik, bukan di shopping. It's nothing wrong with that. Oh, something wrong sih pastor kalau ngabisin duit banyak, iya ya. Suami udah mulai, oh ya pastor Lita nih ngomonginnya enak aja. Tapi it's not about that, bukan di situ masalahnya. Amin. Tahun 2023 saya bilang tadi gak usah takut, karena kenapa? Karena orang percaya, kata firman Tuhan di Amsal 4 katakan, orang percaya itu gereja itu akan berjalan seperti apa? Seperti rembang, like the sun shines brighter and brighter. Ya. Seperti matahari terbit. Kalau matahari terbit pernah gak dia terbit, turun balik lagi gitu? Enggak, dia terbit naik terus. Terbit tambah lama, tambah lama, tambah lama, tambah lama, tambah terik, tambah lama, tambah terik. Seperti rembang tengah hari. Amin. That's how it works dengan matahari. Jadi bagaimana kalau kita, gereja Tuhan, apalagi? Bagaimana bersinarnya? Dia bersinar semakin hari semakin apa? Semakin brighter. Waktu ada yang namanya kegelapan, benar-benar cahaya fajar kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bagaimana? That's how Jesus in us, Kristus di dalam kita semakin hari semakin terang. Waktu ada kegelapan, it's okay, ada kegelapan tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita punya karakter adalah bersinar. Kalian gak bisa gak bersinar. Saya gak mau bersinar pastor, biasa-biasa aja lah gak usah bersinar. Gak bisa. Jesus is in you, He will shine through you. Kenapa ya? Kok kayaknya agak beda ya? Ya emang beda. Kita itu we are holy. Holy itu bukannya artinya kalian itu di sini berdoa terus 24 jam, bahasa roh terus 24 jam, terus udah gitu puasa 30 hari. Ya. Nggak ada salahnya dengan itu, tapi bukan itu. Salah. Kita itu namanya kudus itu artinya hagios, artinya you are set apart. Kalian itu dipisahkan dari dunia ini untuk menjadi suatu hal purpose yang berbeda, tujuan yang berbeda. Berbeda dengan orang lain, berbeda dengan orang-orang lain. That's why Caleb yang kita ngomong kemarin 2 minggu, baru 2 minggu ini mulai Caleb has a different spirit. Dia punya roh yang berbeda. Kenapa? Dia caranya beda. Dia itu bukan mainstream saudara. Dia tuh gak bisa jadi orang yang mainstream. Kalau orang mainstream mungkin begini caranya di dunia seperti ini harus begini. Ya, kalau orang misalnya kita aduh, ini mohon maaf nih, saya cuma kasih contoh, jangan tersinggung. Yang denger juga jangan tersinggung, yang nonton juga jangan tersinggung. Ini memang karena saya wanita, jadi saya pakai contoh wanita. Ya, kalau misalnya kita biasanya kemarin soalnya udah diomongin sama suami saya tuh mengenai operasi plastik gitu kan. Oh, nggak ada salahnya dengan operasi plastik, please jangan timpukin saya. Tapi kan kalau orang sudah seumur beberapa umur tertentu, biasanya ada bagian-bagian tertentu yang perlu dikencengin gitu ya. Betul ya? Ya kan? Kan itu kan kayak satu jadi keperluan dan segala macamnya. Orang-orang akan ambil namanya shortcut. There is nothing wrong. Saya udah bilang there is nothing wrong. Oke? Tapi kalau our security, yang namanya apa ya namanya? Cara kita pede, confident, gue gak confident kalau gak operasi plastik. Nah itu there is something wrong. Kalian ngerti gak bedanya? Jadi kalau misalnya kita itu terlepas dari kita mau melakukan apa, perawatan apa, kita lakukan perawatan loh. Jangan loh, istri tuh yang wanita jangan gak melakukan perawatan, tetap lakukan perawatan. Cuma poinnya kan ada ya kadang-kadang kita maksain. Kalau enggak, gue gak pede. Kalau enggak, gue gak bisa hidup. Itu bukan di situ. Kalian mulai, kalau emang ada red flag seperti itu kalian deal. Kalian deal bahwa Tuhan, saya ini confidence saya ini bukan di sini. Amin. Katakan kepada diri kita, oh saya ini Tuhan akan memberikan saya kemudahan. He will renew my youth like an eagle. Amin. Like an eagle. Kalian tahu eagle 40 tahun umur ya. Itu dia tuh ganti kulit. Kalian tahu kan ganti bulu. Bener kan ya? Bener apa salah? Bener kan umur 40, tapi itu keren loh. 40 itu sama kayak si Caleb. Sama orang-orang pada bilang life starts at 40. I do believe it. Do you believe it or not? Life starts at 40. Lu umur berapa? Misalnya 45, berarti lu baru 5 tahun. Saya baru 10 tahun.
Cie. That's how you see. Cara kita berpikir dan melihat masalah itu harus berubah, saudara. Saya ini perlu banyak banget perubahan. Saya ini udah terlalu banyak salah. Makanya saya dikasih di sini tempat sama Tuhan untuk ngomong dan berbicara sampai share ke kalian supaya kalian jangan banyak salah kayak saya. Amin. Jadi kalau misalnya kita punya, dibilang tadi, kalau life starts at 40, elang itu like renewed my youth like an eagle, Raja Wali. Bukan elang, sorry, Raja Wali. Raja Wali itu, jadi dia setelah dia diem, ada waktu umur 40 itu semuanya bulunya itu, feathernya itu lepas dan mulai baru dengan bulu yang baru. Can you imagine? Itu cuma hewan bisa begitu, tapi Tuhan kasih ayatnya renewed your youth like an eagle. So 40, siap-siap, you get born again. You are renew again. Tapi saya mau share bukan cuma masalah, kita akan diperbaharui juga masalah fisik kita. Katakan amin. Wah, saya dulu pernah sharing mengenai Sarah. Ya, mengenai Sarah, saya bilang Sarah itu umur 90 baru punya anak, kayak hamil lagi. Saya cuma ngomong gitu, betapa banyaknya saya udah mulai, wah gak bisa. Itu kan hanya terjadi di Bible. Itu kayaknya ngomong semua yang tidak setuju dengan saya bukan orang-orang yang non-believer, malah yang believer. Tapi biarlah di sini kita mulai percaya ya saudara. Saya pun juga sulit untuk percaya itu. Saya gak percaya, masa sih kita itu benar-benar gak perlu yang namanya, gak perlu takut apa yang namanya aging, penuaan. Semua orang kan tua lah. Kita sering bilang, saya nih yang paling harus bertobat. Saya sering banget ngomong gini, saya orangnya suka lupa, bener gak? Ya gue orangnya suka lupa sih emang, emang udah umur. Itu udah biasa banget keluar begitu. Tuh mesti bertobat, makanya dibilang katanya ke Pastor Yudi kemarin permak mulut, dia maksudnya ngomong buat saya. Saya udah tahu banget. Cuma kan yang paling, dia kan ngomong di depan, padahal dia mau nempukin saya doang. Gitu loh. Tapi memang itu benar-benar menegur saya saudara. Berapa banyak dari kita bilang, aduh udah tua, emang udah penuaan, udah seperti ini dan segala macamnya. Saya udah tua, janganlah, gak usah lah yang muda-muda aja saya gak perlu. Di mana ada yang namanya orang itu pensiun pelayanan. Pensiun melayani Tuhan. Ada gak? Kagak ada loh. Itu sampai saya bilang ini bener-bener si Caleb luar biasa ya. Dia umur 85 dia bilang give me the mountain. Give me the mountainnya dia minta Hebron. Hebron itu adalah gunung yang paling the best. Kalau kalian lihat lagi, kalau baca lagi, mau baca gak? Supaya saya gak bohong gitu kan. Yosua 14 ayat 15 terakhir. Nama Hebron dahulu itu adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar. Yang paling besar di antara orang enak-enak, ya kan? Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jadi Hebron ini dia minta gak kira-kira loh si Caleb. Caleb tuh minta Hebron. Hebron tuh the best. Tapi kenapa be the best juga? Tapi dengan orang-orang raksasa yang paling parah, yang the best juga, yang paling gede-gede. Paling terbesar. Kalau kita kan minta yang namanya ngelawan kan, aduh ada masalah Tuhan ya. Tuhan kecil-kecil aja dulu lah masalah, jangan terlalu gede-gede. Jangan yang terlalu parah, yang susah banget, jangan. Saya gak sanggup Tuhan, ya kan? Kita kalau minta kan ya yang biasa aja dulu. Ya kan? Tapi Caleb kenapa? Saya lagi pikirkan dan renungkan lagi ya. Kalian tahu Caleb dia kan 2 mata-mata dan 10 vs 10. 2 versus 10. Dia ngelawan 2, dia ini berdua dengan Yosua ngelawan 10. 10 ini actually is you can say is majority is the law whatever ya. Pokoknya is about majority. Kita jadi orang yang namanya minoritas aja, kita kadang-kadang gentar saudara. Bener gak? Bener ya? Kita menjadi orang yang kayaknya aduh semua orang milihnya A, masa gue milihnya B. Itu aja kalian gak. Terus yang saya lagi renungkan lagi, ini dia jalan udah dia bilangin the truth yang dia ada di dalam hati dia waktu dia udah mata-matain. Terus udah gitu dia kasih tahu orang Israelnya gak percaya, orang Israelnya malahan nyala-nyalain dia. Lalu dia tidak masuk juga. Terus Tuhan bilang apa? Muter lagi. Kalian pikir gak?
Saya tuh lagi mikir tadi tuh sampai mikir bilang, Tuhan saya sih gak mau jadi Kaleb. Saya bilang gitu sama Tuhan. Kenapa? Saya bilang berat banget jadi Kaleb. Karena jadi Kaleb itu ya, dia udah kasih kabar itu, terus udah gitu mereka nggak itu, terus Tuhan bilang apa? Muter lagi. Kalian tahu nggak? Udah guanya jadi, udah mempertahankan yang Tuhan udah kasih, dibilang the promised land dengan overflowing madu dan susunya, tetap nggak percaya, terus kita harus lagi ngerumpi lagi, tetap lagi muter 38 tahun lagi sama orang-orang yang tadi nggak percaya sama gua. Kalian pernah gak sih pikirin itu? Gue sih maunya sih kalau misalnya udah tahu gue bener, udah dong saya dikasih mustinya saya pikir kalau saya udah ngerti, udah dapetin pewahyuan, udah masuk aja kamu ke Kanaan. Yang 38 ini, yang ini sisanya yang 10, ini boleh muter-muter 38, tapi kamu masuk, betul gak? Cengli dong, cengli. Tapi enggak loh, saya disuruh masuk lagi sama orang-orang itu lagi yang tadi rese. Muter lagi, menjalani konsekuensi yang I don't deserve. Pernah gak kalian berasa seperti itu? You don't deserve something, lu harus mengalami itu. Oh iya tuh. Suami istri sering banget. Saya pun mengalami. Seringkali ada suami atau istrinya yang salah melakukan kesalahan, habis tuh. For the rest of I don't know how many years, it will keep going and going and going, repeating. Untung dia gak begini, iya bener. Dia hanya tersenyum karena penuh dengan kasih, haleluya. Ya kan? Ya seperti itu, kita kadang-kadang gak mau yang namanya I don't deserve this. Sering kali kita bilang I don't deserve this. Tapi Kaleb tidak pernah komplain sama sekali. 38 tahun dia tetap menjalani muter-muter di padang gurun bersama dengan orang-orang yang tidak percaya. Nih, lu sih nggak ada kan? Nggak ada recordnya kan? Kaleb bilang, nih, emang lu sih nggak dengerin gua tuh. Lu nggak dengerin gua, coba lu dengerin gua. Kita kan masuk udah. Ini muter lagi gitu. Nggak ada. He has a different spirit. Kalau kalian mau lihat, kita mulai. Yosua. Di Yosua 14. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Stop sampai di situ. Bahasa Inggrisnya. Then the children of Judah came to Joshua in Gilgal. And Caleb, the son of Jephunneh the Kenizzite, said to him, you know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me in Kades Barnea. Kita kupas di sini aja. Kalian pulang pun akan sangat-sangat happy. Dibilang di sini ya, lu tahu apa yang Tuhan, you know. Know di situ dari kata-kata yada. Oke? Yada ini adalah kata yang dipakai pada saat Adam bersetubuh dengan Hawa di Kejadian 4. Kalian tahu ini ada makna yang sangat dalam. You know the word. You know the word of God. Kalian harus tahu tahun 2023, you know the word of God. That what he spoke to you itu apa sampai kayak kayak Adam bersetubuh dengan Hawa. You have to know. You just have to know. Kalian gak perlu sampai mesti taunya tuh hafal ayat dan segala macamnya. Tapi waktu Tuhan berbicara kepada kalian, katanya Kaleb bilang, kan Tuhan tahu, saya tahu apa yang Tuhan katakan kepada saya. Dia tahu apa yang Tuhan berbicara kepada dia. Apa yang Tuhan berbicara kepada kalian semuanya, we know, harus tahu dan kita harus bawa itu. Saudara-saudara, teman-teman, pokoknya 2023 ini kita bawa terus. Apa? The word has been spoken and declared to you which the Lord said to me. Ganti ya. Ganti said to me. Kalau misalnya kita bisa katakan, I know the word which the Lord said to me.
Apa yang Tuhan berbicara kepada saya renungkan, saya benar-benar terima. Kalau kalian dibilang katanya kalian itu udah you are prosperous, you are more than a conqueror. Believe you are more than a conqueror. Waktu kalian jatuh, kalau dibilang kita tuh dibilang firman Tuhan katakan kamu itu dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Tetap percaya waktu kalian jatuh, waktu kalian tidak melakukan apa yang Tuhan suruh, kalian kan jatuh, you sin. Kalian tahu kalian itu berdosa itu setiap saat. Maksudnya setiap saat tuh karena yang namanya standar daripada Kristus itu jauh daripada yang kalian pikirkan. Ya kan? Kalian makanya ada yang mau bilang katanya, wah kalau gitu ya harus ngaku dosa dong. Kalau nggak ngaku dosa ya nggak ketahuan dosanya. Kalian tahu apa yang kalian tahu pun belum tentu benar. Dosa yang kalian pikir dosa memang cuma itu doang dosanya. Kalian mikir jelek aja mengenai saya aja udah dosa. Kalian ngatain saya tadi ngomong apa segala macam salah, dosa besar. Tahu nggak sih? Bener. Misal, Cilita kok tambah gemukan, dosanya paling gede itu. That's it, udah. Itu susah itu. Enggak, just kidding. The point is it's just gimana ya, kita bilang waduh kita bisa lah ngaku dosa. Cobalah, pret banget, kita coba aja satu-satu coba. Kalian pikir kita itu, wah ya yang ini dosa, yang ini enggak, dipilah-pilah. Kita nggak tahu kapasitas kita seperti apa. Kita kalau ngomong itu orang kok bisa ya, gila ya, itu bisa loh ya begini. Kita kalau gibain orang gampang banget. Itu orang kok bisa sih? Kok mertua sama mantu kok bisa? Ya kan? Kok ini kok bisa gitu kan? Semua kok bisa bunuh ini, kok bisa ini. Nggak perlu ngomongin orang. Karena itu bukan bagian kita saudara. Kita nggak tahu orang lain itu mengalami apa dan apa. Saya nggak bilang terus udah gitu kita ya udah diamin aja. Maksudnya kita itu bener. No, it's wrong. Saya makanya sering kali kalau udah nonton yang kayak gitu-gituan saya kadang-kadang udah gak mau terlalu ini karena emosi. Kita tuh hidup, jiwa kita tuh ada emosi, ada kehendak, apalagi ya tuh kan. Emosi, kehendak, will, memori. Yang paling parah tuh memori. Itu memori selalu ada, makanya itu memori ya. Itu perlu diulangin apa? Kebaikan Tuhan. Perlu diingatin lagi apa yang Tuhan lakukan. Ingat lagi kapan kalian terima Tuhan Yesus, bertobat. Waduh jatuh cinta sama Tuhan, ingetin terus. Itu ingetin lagi, baca firman, ingetin lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak yang kita ingat itu adalah yang negatif. Pas gue lagi jatuh, bangkrut, itu diinget banget. Ini dia begini, anak begini. Wah pastor gak tahu, banyak banget tragedi dalam hidup saya. Ya mungkin ada yang tragedi. There is nothing that saya gak bilang itu mudah. Enggak. Semua juga banyak mengalami loh saudara. Jangan kita dibohongin cuma kalian doang yang mengalami masalah. Hey, saya kan gak pernah sharing sama kalian kan. Saya cuma sharing sama suami saya. Kalian lihat aja kalau dia tambah tua berarti saya mungkin terlalu banyak komplainnya. Iya kan? Loh bener, kalau misalnya suami istri kita gitu ya misalnya kok tambah tua ya. Pasti suami saya juga begitu. Itu kenapa ya istri tua banget ya misalnya gitu. Tapi di sini nggak ada yang kayak gitu. Karena di sini punya roh seperti Kaleb. Katakan amin. Roh yang berbeda. Karena kalian tidak mencari jalan keluar yang seperti dunia lakukan. Kita tidak mencari yang namanya solusi hanya seperti ini. You have a profit, you have a profit. Tapi kalian punya profit, kadang-kadang kalian share, give to the others. Nah, ada satu hal lagi yang sangat luar biasa. Tuhan bilang apa? Aku berikan kamu tanah perjanjian penuh dengan overflowing with milk and honey. Kemarin Pastor Yudi udah ngomong overflowing. Kenapa? Dibilang honey and milk cukup, betul? Tapi kenapa overflowing? Wah, abundance. Yes, one is abundance. Second, ya, dengarkan baik-baik. Overflowing itu karena apa? Ada satu yang berjalan. Kalau yang namanya milk and honey mati di satu tempat, itu gak bakal bisa overflow. Overflow karena kelimpahan, terus mulai keluar kelimpahan ke sebelah, ke kiri, dan ke kanan. That's how it works. It has to flow.
Nih, nggak perlu pinter banget. Anak SD juga tahu. Flow. Kalau flow itu namanya ada pergerakan. You bless other. Ada pergerakan. Kalian diberkati, jangan disimpan cuma buat kita. You have blessings, give to others. Karena dari waktu saya waktu itu pernah sharing ya, mengenai yang anak kecil yang 2 ikan dan 5 roti itu. Dia kasih. Itu cuma satu-satunya berkat dia yang dia bawa, dia kasih loh. Waktu kalian menuangkan hidup kalian, waktu kalian melakukan memberikan something, ada Tuhan berikan lagi mujizat. That's how it works. Gak bisa, oh ya gue kekepin aja buat gue doang. Gak bisa saudara. Harus yang namanya overflowing itu ada yang pergerakan. You bless others, you give to others. Amin. Saya tahun ini ada satu dari 2022 sebenarnya. Cuma yang saya dapatkan adalah satu bayangan bahwa seperti kita tuh diberkati di boat, di perahu. Sampai 2 perahu itu penuh dengan ikan. Sampai saya harus panggil teman-teman untuk bagi berkatnya. Itu yang saya dapatkan, let it be to you also. Receive it. Berkat itu bukan hanya duit saudara. Tapi ada juga yang namanya damai sejahtera. Give it to others, share to others. Waktu kalian berlimpah kasih. You give your life, your time. Kalau emang bisa, kasih, jangan takut. Aduh ntar gue gak bisa apa-apa. When you give your time, Tuhan tambahkan. Waktu kita lakukan kasih buat orang lain, kita bantu orang lain, Tuhan tambahkan. Kalian pelayanan di sini saya selalu bilang, pelayanan di gereja, jangan pernah pikir Tuhan akan utang sama kalian. Lu gak bisa bayar. Kita tuh gak bisa bayar Tuhan. Oh iya saya udah melakukan ini karena ini begini. Jangan kalkulasi sama Tuhan. What He has given you, apa yang Dia udah berikan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Jangan pernah, kalau kalian ikut Tuhan, pelayanan di rumah Tuhan, lakukan yang terbaik, gak bakalan rugi saudara. Lu kalau do bisnis sama orang lain mungkin bisa rugi lu gue bilangin. Tapi kalau sama Tuhan gak bakalan pernah rugi. He will always bring you up. Dimana kita selalu dia iniin terus. Jadi tadi dibilang bahwa kalau dibilang overflowing, itu overflowing selalu ada pergerakan. Terima, you give others. Tambahin lagi, ditambahin lagi. Kalian bisa membangun orang lain kita dibangun juga. Kalian lagi masalah, justru saya bilang kalau lagi ada masalah, kita melayani orang. Kenapa saya ngomong ini? Saya gak tahu ayatnya di mana. Ada. Yesus ada, benar. Yesus melayani waktu dia capek, wanita Samaria di pinggir sumur, dia lagi capek loh. Kenapa dia mesti melayani lagi? Orang di sini bentar-bentar pelayanan minta istirahat dulu. Bukan, saya nggak apa-apa kalian istirahat. Tapi jangan kita tuh dikit-dikit pikir, oh ya gue capek ya, you know. No, every time you minister, you do something for the Lord, I believe kita semua di-refresh. I believe semua kita lebih dari cukup menerima. Amin. Kalau kalian emang capek nggak apa-apa, di sini it's okay. Mau break, cuti berapa, it's okay, no problem. Tapi poinnya saya bukan di situ. Poinnya saya itu adalah waktu kita capek, kita ada masalah. And then kita bilang, Tuhan saya mau dikasih Tuhan 1 jiwa untuk dilayani. Jalankan itu, doakan, nggak susah. Apa yang Tuhan suruh tidak akan pernah susah. Karena Dia akan selalu menyuruh kita melakukan sesuatu apa yang ada dari kita. Bukan nggak ada dari kita. Ini udah dikasih. Jadi apa yang ada dari kita berikan kepada orang itu. Nanti kalian akan lihat, oh ternyata saya udah bertahun-tahun saya lakukan itu. Bukan saya yang lakukan, Tuhan suruh. Dengan saya ngambek-ngambeknya, males-malesnya saya. Tetap aja Tuhan, saya belajar banyak justru dalam waktu saya pelayanan. Amin. Teruskan ya. Cuma saya palingan bisa cuma 1 ayat atau 2 ayat. Jadi dibilang tadi 2023 ini apa yang Tuhan berbicara kepada kita seperti Kaleb dan Musa itu you know, yada, you have to know. Apa sih Tuhan mau apa? Tuhan bilang jangan takut, percaya kepadaku, ya kan? Itu dipegang.
Aduh Tuhan mau mulai sesuatu yang baru. Ntar bisa apa enggak, profit apa enggak. Kalian tahu saya tuh gak pernah buka kantin. Saya gak pernah bilang itu. Maksudnya oh iya gampang. Ya buat kalian mungkin gampang, buat saya enggak. Do you know it's hard to get up in the morning? Pagi-pagi, wah kak, enggak pastor saya tiap pagi jam 4 aja udah bangun. Ya itu lu, bukan saya. Kan orang beda-beda ya. Jadi jangan disamakan gitu. Jadi saya mau bilang bahwa semua yang kita lakukan kadang-kadang ada sesuatu yang baru yang kita kadang-kadang gak bisa lakukan. Tapi Tuhan bisa lakukan. In us itu through us dia bisa lakukan. Dan itu tidak menjadi burden. Capek gak? Capek. Pernah gak sakit? Pernah. Tapi waktu itu tetap aja kita bisa lakukan. Amin. Jadi tahun ini kalau Tuhan bilang katakan apa, what you said itu yada, benar-benar tahu Tuhan. Karena Tuhan akan berbicara terus. Dia akan berbicara bukan hanya sekali. Dengarkan baik-baik. Kita lupa, dia ingetin lagi. Besok lupa, dia ingetin lagi. Bulan depan lupa, dia ingetin lagi. Dia tidak akan pernah capek mengingatkan kita. Kalau saya sekali, 2-3 kali cukup. Habis itu terserah lo. Ya kan? Manusia. Tapi kalau Tuhan tidak akan pernah berhenti bicara. Dibilang teruskan, said to Moses the man of God concerning you and me in Kadesh Barnea. Kadesh itu artinya apa coba? Holy. It's talking about holy. Holiness, who is holy? It's Jesus. It's God himself. Jadi kita harus ingatkan apa yang Tuhan akan berbicara kepada kita mengenai kebenaran. The holiness. Ini menurut saya sangat rich ya. Tuhan ngomong bahwa you are holy because of me. Di luar daripada kalian punya perbuatan. Itu udah PR seumur hidup saudara. Udah beresin dah. Itu gak bakalan bisa. Kita mengerti karena setiap saat kita selalu tidak bisa mengerti. Kita selalu berusaha. Bener ya? Manusia tuh selalu berusaha untuk membenarkan. Membenarkan diri kita, bayar dengan apa, pekerjaan kita lakukan ini itu untuk membenarkan. Lanjutkan. Yang ketujuh, I was 40 years old when Moses the servant of the Lord sent me from Kadesh Barnea to spy out the land and I brought back word to him as it was in my heart. Ya. Ini kalau di NIV bilang katanya report according to my convictions. As it was in my heart. Seperti kita, apa yang ada di dalam kita, apa hati kita. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jujurnya apa sih? Kalau jujur ini mungkin kurang tepat ya. Karena jujur ya benar, jujur mungkin benar. Dia gak ngebohong, ada raksasa besar itu benar. Itu dia gak ngebohong. Tapi dibilang as it was in my heart. Apa sih yang Tuhan taruh di dalam hati kalian? Apa sih? Kan ada di sini. Kalau Tuhan bilang katanya ampuni. Ya ampunilah. Ngerti gak sih? Ini saya gak ngomong, ini cuma asal maksudnya contoh kasus misalnya apa. Karena Tuhan sering ngomong sama saya begitu. Dulu saya pikir ya saya itu baik banget loh. Siapa yang pernah berpikiran saya itu baik banget? Gak ada yang mau angkat tangan di sini kan. Lu mah tukang bohong semua. Saya merasa saya ini paling baik. Wah baik lah gue gak bakalan pernah bitter. Gak bakalan gue pernah sakit hati. Gue marah-marah. Oh paling sering nih kalau ngomong. Gue marah memang meledak-ledak gini-gini. Tapi gue gak pernah sakit hati. Wah kalau lagi berantem sering banget ya kata-kata gitu ya. Gue gak pernah katanya gak pernah. Tapi gue gak pernah sakit hati. Kalian tahu. Saya pernah sakit hati ternyata parah. Jadi maksudnya gini ya. Kadang-kadang kita confidence in our flesh. Confidence in ourselves. Kita yakin nih kita bisa nih kayaknya. Bisa lah gue hidup kudus. Bisa gue mengampuni bisa. Gue bisa lah kita misalnya gak ngebohong. Kalian tahu saya menjadi pembohong yang paling baik. Yang paling pinter. Siapa tak pernah gak? Gak usah angkat tangan juga. Pernah gak kalau ngebohong bisa sampai kreatif banget? Loh itu kan namanya saya sampai bingung loh. Ternyata kita tuh kalau udah kepepet ngebohongnya jago banget ya. Bisa ceritanya sangat convincing. That's how human. Tapi puji nama Tuhan kita itu dibenarkan bukan karena perbuatan. Haleluya, katakan amin. Praise Jesus. Kita tuh hidup benar-benar bukan karena perbuatan kita tapi hanya karena Tuhan yang sudah membenarkan kita. Jadi dibilang tadi teruskan ya.
Brought back to my convictions. Jadi apa as it was in my heart. Jadi apa yang ada di hati kita jangan kita lakukan. Tuhan berbicara dalam hati kita. Amin. Yang ke-8, nevertheless my brethren who went up with me made the heart of the people melt with fear. But I wholly followed the Lord my God. Jadi dibilang wholly followed the Lord itu gimana sih? Kita tuh mengikuti Tuhan tuh dengan apa sih? Bukannya dengan oh ya gue harus nih tiap hari gitu. Sampai mesti gimana gitu yang tadi saya katakan. Lu lakukan sesuatu untuk benar-benar mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan dengan cara lu obey apa yang dia taruh di hati lu. Ditaruh Tuhan ngomong berbicara, lakukan. Believe that it's gonna happen. Believe, percaya apa yang namanya Tuhan sudah berikan. Janji daripada Tuhan kepada kita jelas. Bahkan janji itu dibilang kalau namanya tanah Kanaan itu, ya tanah perjanjian itu sudah diberikan. Sudah diberikan loh. Jadi tapi kalian perlu nggak? Kita nggak perlu lagi namanya, kita hanya perlu menduduki. Kalian datangi, kita pergi nih misalnya dikirim, oke kamu kerja, kamu bisnis di sini. Kamu sebagai ibu rumah tangga di rumah. Kamu misalnya sebagai apa, lakukan sesuatu hal setiap hari gitu ya. Itu yang harus kalian lakukan. That's your tanah perjanjian. Sudah diberikan. Sudah diberikan berarti sudah beres. Tapi kita perlu menduduki. Kalau seakan-akan ada kejadian-kejadian. Atau ada sesuatu hal yang kayaknya mestinya, kok kayaknya gue nggak menang. Betul? Kalian nggak merasa menang. Kayaknya lu mesti lagi berusaha lagi untuk memenangkan. No, you just say to your life, to yourself. Kita katakan pada diri kita bahwa kita sudah menang. Saya sudah menang. Saya pasti berhasil. Saya pasti penuh dengan berkat, abundance. Saya tidak akan kekurangan lagi. Tuhan akan bantu saya, berikan saya hikmat untuk bisa memanage keuangan saya, memanage keluarga saya. Apa yang Tuhan berikan, saya harus manage. Because He trusted you. Dia tuh bukan namanya menciptakan robot. Dia bisa paksa kalian, paksa saya untuk melakukan ABC. Tapi it's not the way. Tuhan kita tuh sangat gentleman. Dia sangat gentle. Dia minta saat ini aja nih kalian bisa tidur atau bisa dengerin saya. Bisa dengerin saya terus lewat kiri masuk keluar kanan? Bisa. Dia perlu akses dari kalian say yes I believe it. That's how our God. Amen. Kalian diberkati. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.